Dukcapil, aku Jose dan seneng banget rasanya bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun Sobat Dukcapil berada. Kita kembali lagi di program Motos Warga Loka. Mau tanya dong Warga Loka? Boleh. Oke, jadi hari ini aku sudah bersama dengan salah satu suhu nih ya, staf Dukcapil, Mas Fares. Mas Fares bisa nyapa Sobat Dukcapil dulu nih. Halo Sobat Dukcapil. Oke, nah mungkin Sobat udah nggak asing ya sama Mas Fares karena udah sering banget ya Mas masuk Motos Warga Loka. Nggak tahu nih produsernya kok suka banget bikin saya jadi narasumber. Soalnya Mas Fares nih udah berpengalaman Mas, udah banyak tahu soal kebutuhan urusan admin Duk gitu. Nah gimana nih Mas kabarnya? Kabarnya sih alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya Mas. Kemarin ngomong-ngomong habis nonton Piala Dunia ya Mas? Iya, kemarin habis nonton Piala Dunia. Hari apa nih? Hari kemarin kan hari Selasa. Oh, hari Selasa. Iya, Selasa. Oke, kemarin tanding siapa Mas? Yang tanding itu ada Mali versus Meksiko. Seru nggak Mas? Seru sih. Oh, Soalnya Meksiko kemarin tuh kayak digempur habis-habisan sama Mali. Oh. Jadi seru banget di sana. 5-0 skornya. Oh, 5-0, lumayan. Iya. Ya sayang banget sih aku kemarin gak sempet nonton ya. Mungkin next time deh aku nonton. Oke, jadi selama 15 menit ini Sobat Dukcapil, Jose dan Mas Fares akan menemani Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram @wargaloka.sub dan juga di spandukcapil.sby. Oke, kita langsung aja ya Mas ya ke pertanyaan pertama. Ini soal KTP dari @widya1490. Info di atas bener nggak Kak? Jadi infonya gini Mas. Iya. Rekam KTP 17 tahun bisa dilakukan sebelum hari H dan bisa boleh 2 bulan sebelumnya. Karena jika lebih dari 1 hari dari usia 17 tahun, otomatis NIK terblokir. Nah misalnya nih, si A tuh ulang tahunnya ke-17 tanggal 1 November 2023. Nah si A ini bisa melakukan perekaman KTP dari tanggal 1 September sampai dengan 1 November. Nah kalau si A melakukan perekaman KTP di tanggal 2 November, maka NIK sudah terblokir dan harus proses buka blokir terlebih dahulu. Benar nggak ini Mas? Nah untuk Kak Widya, info tersebut bener sih adanya. Jadi kalau misal udah 17 tahun tapi belum melakukan rekam KTP, biasanya itu nanti langsung pusat yang ngeblokir. Jadi sama pusat itu dilihat, wah ini kok udah 17 tahun tapi kok belum rekam KTP. Ya udah mungkin langsung gara-gara udah 17 tahun nggak rekam KTP diblokir sama pusat. Jadi harus buka blokir dulu kalau mau rekam KTP. Jadi kalau mau perekaman KTP itu ada baiknya sebelum 17 tahun sih, atau waktu 17 tahun tepat. Oke. Nah, kalau udah lebih beberapa, kalau jangka waktunya sih tergantung pusatnya sih ya. Bisa 17 plus 1 terus dilihat sama pusatnya pas waktu ada pengecekan 17 plus 1. Oh, ini belum rekaman langsung diblokir bisa. Oh. Jadi tergantung pusatnya ngeceknya itu kapan. Berarti lebih baik sebelum 17 atau mungkin di hari H pasnya itu ya Mas paling lambat ya. Infonya sih umur 16 tahun ke atas itu udah bisa perekaman. Oke, terus kalau misalnya udah kadang keblokir gini gimana Mas? Iya, buka blokir di kecamatan dulu. Nanti bilang, ini nik saya keblokir nggak bisa rekam KTP, jadi nanti dibukakan blokirnya sama pihak kecamatan. Kalau udah baru bisa melakukan rekam KTP. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan kedua dari @nia Ichiko. Saya mau tanya Min, cara mengurus cetak KTP lagi karena KTP yang lama tuh hilang, itu bagaimana Mas? Oke, untuk Kak Nia Ichiko kayaknya wibu ini. Ichiko ini salah satu karakter di anime Bleach. Satu server nih Mas. Oke, untuk Kak Nia, untuk mengurus KTP, cetak KTP lagi karena hilang, syaratnya yang pertama itu yang pasti surat kehilangan dari kepolisian ya. Terus kalau udah punya surat kehilangan dari kepolisian, nanti langsung aja kalau offline langsung ke kelurahan. Oh nggak bisa sih, emang harus offline ke kelurahan kalau mau cetak KTP sekarang. Jadi langsung aja bawa surat kehilangan dari kepolisian ke kelurahan sesuai domisili sama bawa kakaknya. Oke, surat kehilangan sama kakak dan harus offline ya Mas ya? Iya, harus ke kelurahan kalau mau cetak KTP. Oke, kita udah bahas KTP, sekarang bahas KIA. Ini ada pertanyaan dari @santoso_058. Mau tanya Min, kalau KTP anak apa wajib punya? KTP anak itu KIA mungkin ya maksudnya. Benar. Kalau KIA sekarang sih wajib punya sih.
Jadi selain sebagai identitas buat anak, KIA sekarang juga biasanya berfungsi sebagai untuk pendaftaran sekolah. Jadi waktu daftar sekolah mau masuk SD atau mau masuk SMP biasanya ditanyai KIA, punya KIA apa enggak gitu. Jadi mungkin jadi salah satu syarat masuk sekolah juga sekarang KIA. Kalau buat ngurus KIA tuh gampang atau enggak ya? Gampang banget sih. Kalau KIA bisa online juga. Oh, bisa langsung online, nggak usah offline ya? Nggak usah datang? Nggak usah. Bisa online. Jadi lebih efektif dan efisien. Oke, berarti KIA tuh wajib punya ya Sobat Dukcapil. Jangan lupa buat yang mungkin saudaranya atau adiknya belum punya KIA, jangan lupa untuk bikin KIA sesegera mungkin. Iya, benar banget. Karena manfaatnya juga banyak. Ya, kita langsung ke selanjutnya tentang akta kelahiran nih Mas, dari Instagram @tegarnake. Cara merubah kota kelahiran di akta kelahiran pada bayi yang baru lahir itu bagaimana? Jadi aktanya tuh udah terbit Mas, tapi pas jadi penulisan kotanya tuh salah. Oke. Untuk Kak siapa tadi? Tegar. Untuk Kak Tegar kan waktu pengisian akta kelahirannya itu gimana? Apa mungkin Kak Tegar sendiri yang salah tulis atau mungkin petugas yang salah inputkan? Nanti bisa itu kan aja difotokan e-kitirnya, nanti bilang aja ke petugas call center atau ke DM ke @akun_dukcapil, nanti dicekkan oleh petugas. Kalau memang itu kesalahan dari petugas akan dicetakkan ulang. Oke, itu ya solusinya untuk Kak Tegar. Emang kesalahan dari petugas. Kalau kesalahan dari Kak Tegarnya sendiri ya mungkin salah dari surat kelahirannya biasanya. Nanti bisa dicek dulu aja di e-kitirnya. Bisa DM ke akun Dukcapil atau telepon ke call center dulu untuk dicek e-kitirnya. Oke. Terus kita ada pertanyaan lagi nih dari @ayurahayu6125 Mas. Kak mau tanya, cara mengurus pembetulan nama di akte kelahiran ini bagaimana? Mengurus pembetulan nama. Untuk mengurus pembetulan nama di akte kelahiran yang pertama itu namanya nih yang dirubah gimana? Kalau memang namanya nggak terlalu jauh untuk dirubah, misal kayak Jose dari Jose E-nya 2 mungkin kan ya, Jose EE gitu mungkin bisa, tapi ada syaratnya. Mungkin syaratnya itu ijazah dari SD sampai ijazah terakhir itu harus sesuai. Nah, kalau namanya berubah drastis dari Jose menjadi Johnny mungkin Johnny kan, nah kan itu kan beda makna, beda juga, beda jauh. Ya itu harus ada namanya putusan pengadilan. Jadi harus diputuskan dulu oleh pengadilan baru bisa kita merubah. Oke, berarti tergantung ya Mas ya, bedanya itu jauh atau enggak. Oke, itu solusi untuk Kak Ayu Rahayu. Selanjutnya kita bahas tentang kakak Mas dari TikTok. Ini dari TikTok nih pertanyaannya, dari @andiku8. Mau tanya Kak, saya pindahan dari Jember ikut paman saya, tapi saya nggak bisa pecah kakak padahal saya sudah nikah. Gimana Mas? Nah kan untuk Kak siapa? Andika, meskipun kalau sekarang peraturannya meskipun sudah menikah, kalau mau pindah ke Surabaya itu nggak bisa bikin kakak baru. Kecuali udah punya rumah sendiri. Jadi syaratnya untuk pecah kakak atau menjadi kepala keluarga bikin kakak baru di Surabaya itu selain udah menikah harus punya rumah sendiri. Jadi kalau jadi kan ikut paman. Nah paman kan ini bukan satu kakak. Jadi kan istilahnya family lain. Jadi nggak bisa kalau untuk pecah kakak. Jadi bisa pindah ke Surabaya tapi ikut kakak pamannya. Nggak bisa jadi kepala keluarga di sini. Ya, jadi syaratnya ya harus punya rumah ya Mas? Iya, harus punya rumah atas nama sendiri atau yang ada dalam satu kamu mungkin atas nama bapak ibunya di sini bisa. Itu bisa. Bisa kalau dalam satu kakak. Kalau udah beda kakak nggak bisa. Namanya numpang. Nggak bisa bikin kakak sendiri atas dia sebagai kepala keluarga, nggak bisa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi soal kakak lagi dari @e88oktavi. Halo Kak, kakak saya kan rusak. Gimana ya caranya saya dapat kakak yang baru? Oke, untuk Kak
Octavi. Kalau kakaknya rusak ya tinggal dicetak lagi aja. Jadi bisa online, bisa nanti ke website Kelampit, pilih cetak ulang kakak karena rusak, nanti dilampirkan aja foto KTP dan juga kakaknya yang rusak itu. Oke, berarti bisa online ya Mas, nggak perlu datang. Bisa, nggak perlu ke kelurahan, online bisa. Oke, itu Kak. Jadi solusinya gampang ya, cukup bisa pakai KNG aja ya Mas ya berarti ya. Lewat KNG itu bisa. Selanjutnya nih pertanyaan tentang Kelampit nih dari Instagram @atamawi. Kenapa ya Kak kalau lupa password Kelampit harus datang langsung ke Siola padahal posisi saya kerja di luar kota? Kenapa nih Mas? Oh, enggak, ini kalau untuk Kak Atamawi, kalau untuk lupa password aja bisa kok online. Nanti di KNG-nya tulis saja, kan ada namanya lupa password. Nah, itu bisa nanti dikirim passwordnya yang baru, dikirim ke emailnya kakaknya. Nah, tapi kalau lupa username sekaligus password itu yang nggak bisa. Karena kan banyak nih kasusnya itu biro jasa. Jadi biro jasa itu bikin banyak akun atas nama yang beda-beda gitu. Jadi untuk meminimalisir biro jasa tersebut, jadi untuk lupa username kita mewajibkan untuk datang ke Siola untuk langsung di recheck. Bener nggak ini akun ini, KTP nick ini atas nama ini, bener nggak wajahnya gitu. Berarti kalau yang bisa online itu cukup yang kalau lupa password aja. Iya, lupa password. Kalau lupa semuanya ya harus ke Siola. Kalau lupa username berarti juga tetap harus datang. Iya, kalau lupa username harus datang ke Siola. Karena kan di KNG itu satu username, satu nick, satu nomor juga. Buat mastiin ya Mas? Iya, buat mastiin juga. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan soal surat nikah dari Instagram @odota. Bisa urus surat siri ke surat nikah negara nggak Min? Nah ini pertanyaannya. Untuk urus surat siri ke surat nikah negara. Bisa. Langsung aja untuk Kak siapa? Kak Odota. Langsung aja ke kelurahan, daftar namanya Lontong Kupang. Wah, Lontong Kupang. Iya, Lontong Kupang ini berapa itu sekali Mas? Bulanan atau tahunan atau Lontong Kupang sih biasanya tahunan sih. Tahunan? Iya. Setahun sekali? Pernah dulu itu setahun sekali, tahun kemarin pernah setahun 2 kali. Tergantung sih, tergantung pendaftarnya kayaknya. Kalau rame jadi bikin 2 sesi, kalau agak mungkin peminatnya kurang mungkin dikumpulkan dulu baru dibikin lagi eventnya. Oke, jadi bisa ikut Lontong Kupang ya Mas ya? Iya, isbat nikah. Jadi nanti surat sirihnya itu nanti jadi buku nikah yang resmi dari negara. Oke, ini kita punya pertanyaan terakhir dari Instagram @karismadawalia. Lontong balap ini layanan sidang apa aja ya Mas yang ada di situ? Oh, lontong balap ini adalah sidang yang melibatkan pengadilan negeri. Jadi segala dokumen adminduk yang membutuhkan putusan pengadilan negeri, misal kayak merubah nama tadi bisa, terus pengesahan anak juga bisa, satu orang yang sama, jadi mungkin namanya itu banyak tapi aslinya orang ini cuma satu, itu juga bisa. Nah nanti untuk lengkapnya bisa cek aja di Instagram @suarkaloka.co, ada itu keterangannya untuk lontong balap. Ya, jadi kalau Kak Karisma masih kepo nih layanan apa aja bisa itu bisa kepoin di IG Swarga Loka. Di highlight ada namanya lontong balap, cek aja. Oke, nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih Sobat Dukcapil. Nah nggak kerasa ya Mas, udah 15 menit kita nemenin Sobat Dukcapil di sini. Nah makasih Mas Fares karena sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil. Nah terima kasih juga Sobat Dukcapil atas pertanyaan-pertanyaannya dan semoga informasi tadi bisa membantu untuk menjawab kebingungan Sobat Dukcapil. Nah tapi kalau misal Sobat masih bingung atau masih punya pertanyaan bisa menghubungi di Instagram apa Mas? Di @suarkaloka.co atau juga di @dispendukcapil.sb. Atau jika ingin punya pertanyaan atau mau tanya-tanya terkait permohonannya atau mungkin cara-caranya, progres permohonannya, bisa DM di @takondukcapil atau telepon call center di nomor 031 9925 4200.
Oke, nah jangan lupa ya Sobat Dukcapil untuk juga memfollow akun media sosial kami supaya nggak ketinggalan informasi terkait kebutuhan Adminduk. Nah, sekian dari Jose dan Mas Fares. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.